Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh sangat berbahagia sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara semua di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan luar biasa. Sebelum kita menerima sebagian kebenaran dari firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dan pemeliharaan-Mu pada hari-hari yang telah kami lalui sampai pada saat ini. Kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa. Kami percaya bahwa firman-Mu akan merubah seluruh hidup kami. Bahkan kami percaya bahwa firman ini adalah Allah sendiri. Buka setiap hati kami untuk menerima firman-Mu, karena kami menyadari bahwa firman-Mu merupakan kekuatan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini saya ambilkan dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikian firman-Nya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Begitulah saudara, firman Tuhan pada hari ini. Saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu, saya tidak sengaja bertemu dengan teman kuliah saya waktu dulu di sebuah warung kecil, karena saya dan teman saya sudah tidak pernah berjumpa kira-kira 40 tahun lebih, sehingga timbul rasa rindu yang amat sangat luar biasa. Pertemuan itu sungguh sangat tidak terduga, saudaraku. Setelah selesai makan, saling ngobrol ke sana kemari tentang keluarga masing-masing, tentang perjalanan karier atau pekerjaan, saling mencurahkan dan menceritakan kisah masing-masing. Setelah kami dan teman saya tadi berpisah sekian lama karena masing-masing telah lulus kuliah. Saudara, dari ngobrol-ngobrol tersebut, ternyata saya baru tahu bahwa teman saya tersebut adalah pensiunan pejabat tinggi di Indonesia. Dia bercerita tentang masa-masa kuliah yang serba kekurangan biaya karena orang tuanya sudah meninggal dunia semua. Dan pada waktu itu dia dibiayai oleh saudara dari orang tuanya tersebut yang minta maaf, keadaan ekonominya tergolong pas-pasan. Sehingga dia merasakan kesulitan ketika saatnya membayar kuliah dan untuk membayar kos, juga untuk kebutuhan makan dan minum setiap harinya. Tetapi saudara, dengan semangat belajar yang tinggi, ternyata itu semua tidak menjadikan teman saya tadi mudah menyerah,
bahkan menjadikan segala sesuatunya menjadi cambuk untuk semakin rajin belajar, supaya bisa segera menyelesaikan kuliahnya. Saudara, saya sempat bertanya, bagaimana kisahnya setelah lulus kuliah sampai menjadi seorang pejabat tinggi di Indonesia. Teman saya tadi mengisahkan bahwa dia tidak pernah punya mimpi apapun juga, karena mengingat keadaan yang serba kekurangan tentunya. Tapi satu hal yang menjadikan saya merenung, bahwa teman saya tadi sejak kuliah hidupnya hanya bersandar pada kasih dan kuasa Tuhan semata-mata. Saya tahu persis itu, karena kemanapun saya pergi, teman saya juga ikut bersama saya. Artinya, hidupnya hanya mengalir sesuai dengan kehendak Tuhan. Terserahlah Tuhan mau bawa kemana. Begitu teman saya bercerita kepada saya. Begitulah saudaraku, bahwa rancangan Tuhan adalah baik untuk setiap hidup kita. Tuhan tidak sembarangan merancangkan dan menuntun setiap hidup kita, sehingga teman saya tersebut sama sekali tidak menyangka bahwa pada akhirnya dia menjadi seorang pejabat tinggi negara. Saudara, ketika saya dan saudara mungkin pada saat ini dalam posisi yang tidak baik, nasib saudara, atau pada saat ini saudara sedang menderita, atau misalnya menjadi seorang pedagang hanya rugi melulu, atau hubungan rumah tangga saudara dengan pasangan atau anak cucu atau saudara yang lain pada saat ini sedang tidak baik-baik saja, saudara jangan berkecil hati. Percayalah dan belajarlah. Ketika kita menyandarkan diri, bersandar atau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menuntun dan memelihara hidup kita. Saudara yang terkasih, seorang yang bernama Billy Graham, ini orang yang terkenal sekali saudara. Orang ini berkebangsaan Amerika, terkenal sebagai seorang penginjil besar di abad ke-20 ini. Dia tidak pernah membayangkan sama sekali bahwa hidupnya akan menjangkau ratusan juta jiwa di berbagai penjuru dunia. Ia sejak kecil tumbuh di sebuah peternakan susu sederhana di Charlotte, North Carolina, di Amerika Serikat, dan menjalani masa-masa mudanya seperti remaja pada umumnya. Namun, segalanya berubah ketika ia menyerahkan hidupnya kepada Kristus di usia muda. Ia tidak mengejar panggung atau popularitas, melainkan setia melayani satu demi satu jiwa dalam pelayanan yang sungguh sangat kecil dan sederhana, di tempat yang tampaknya biasa saja. Tetapi justru melalui kesetiaan itulah Tuhan membuka pintu-pintu yang lebih besar. Billy Graham berkhotbah di hadapan para presiden, memenuhi stadion-stadion
dan menjangkau lebih dari 200 juta orang lewat layar televisi dengan kabar keselamatan. Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah merancang hidup kita secara sembarangan. Seperti tertulis di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, Allah memiliki rencana damai, sejahtera, dan hari depan yang penuh harapan bagi setiap anak-anaknya. Billy Graham percaya akan janji ini. Ia berjalan dalam ketaatan, meskipun awalnya ia belum tahu kemana Tuhan akan membawanya pada hari ini sampai kepada masa depannya. Kita pun diingatkan, jangan kita menjalani hidup dengan standar rata-rata. Jika Tuhan memanggil kita untuk berjalan dalam rencananya yang sungguh luar biasa, setialah dalam perkara kecil, karena dari situlah Tuhan mempersiapkan perkara yang besar. Jangan membatasi masa depan kita hanya dengan kekuatan dan logika kita sendiri. Percayalah saudara, bahwa rancangan Tuhan jauh lebih indah dan mulia daripada yang bisa kita pikirkan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang semakin menguatkan iman kepercayaan kami. Kami akan terus belajar untuk mempercayai setiap janji-janji-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara firman Tuhan pada hari ini. Jangan takut, jangan khawatir, maju terus di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jangan lupa untuk like, beri komentar, dan subscribe atau aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan di dalam renungan berikutnya. Kami sungguh sangat berterima kasih apabila saudara pun juga berkenan untuk memberikan share, menyebarkan khotbah ini kepada saudara, teman, sahabat, supaya mereka juga ikut diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.